Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga ditambahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in nabi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bercerita tentang kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Di antaranya di bulan suci Ramadan itu, pada saat Lailatul Qadar itu, ada 4 pemimpin malaikat. 4 pemimpin malaikat yang turun dari langit, kemudian turun ke bumi dengan membawa 4 bendera. Ini hanya berlaku di umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak mengalami peristiwa seperti ini. Ini yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bendera yang pertama itu bendera yang dibawa oleh malaikat yang disebut dengan Liwa'u Rahmah, yaitu bendera rahmat. Bendera rahmat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat-malaikat itu fauqas sohra'i Ibrahim alaihissalam fi Baitil Maqdis. Itu diletakkan di Sohro, di Kubah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Baitul Maqdis. Nah, kemudian bendera itu disebar lagi. Kelompok malaikat yang lain adalah membawa Liwa'ul Hamdi, yaitu bendera puji-pujian terhadap Tuhan. Malaikat-malaikat ini meletakkan Liwa'ul Hamdi ini bainas sama'i wal ard, yaitu di antara bumi dan langit. Jadi tidak langsung mendasar ke bumi. Itu diperuntukkan bagi malam itu orang yang mau memuji Tuhan, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, malaikat itu membawa bendera dari langit ke alam dunia itu yang disebut dengan Liwa'ul Maghfirah, yaitu bendera ampunan. Bendera ampunan ini diletakkan fauqa qabri Nabi Muhammad SAW, diletakkan di makbaroh, di atas makbaroh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu, yang keempatnya yaitu Liwa'ur Rahmah. Liwa'ur Rahmah ini diletakkan oleh oleh malaikat itu, yaitu di atas Ka'bah. Bagi malam itu, bagi orang-orang yang membaca tasbih akan dikumpulkan dengan Liwa'ur Rahmah. Dan yang keempatnya yaitu Liwa'ul Karomah, Liwa'ul Karomah, kemuliaan, yaitu yang diletakkan di Baitul Maqdis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu nantinya malaikat-malaikat itu akan membawa bendera-bendera itu dengan segenap amal manusia pada waktu itu akan dibawa kembali ke langit, ke Lauh Mahfuz. Akan tetapi ada cerita yang menarik. Jadi semua amal-amal manusia pada malam Lailatul Qadar itu, ada petugas malaikat khusus, malaikat hafun, malaikat yang mengitari setiap orang, setiap rumah
orang-orang yang malam itu memuji, beribadah, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian malaikat-malaikat itu mengambil semua amal yang baik itu diletakkan di sayap-sayapnya. Jadi tidak ada amal yang tercecer. Entah itu dia bertasbih, bertahmid, kalimatut thayyibah, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Walaupun malam itu baru niatnya saja. Umpamanya malam Lailatul Qadar, seseorang niat, Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat akan membagikan zakat kepada fakir miskin. Tapi kan tidak mungkin malam itu karena fakir miskinnya sudah tidur. Nah, itu yang terkena dengan sabda Nabi Muhammad SAW, niatul mu'minin khairu min amalihi, bahwa niatnya orang yang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Karena niatnya sekarang sudah dibawa oleh malaikat, sudah ditempelkan di sayap-sayap malaikat, sedangkan amalnya besok hari, belum melaksanakan amal zakatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah matla'il fajr, setelah fajar itu, malaikat itu terbang dari bumi menuju langit pertama. Tapi tidak bisa langsung. Kata malaikat penjaga langit, engkau bisa melewati langit ini, engkau harus membaca tasbih kepada Allah. Malaikat kan tidak tahu tasbihnya bagaimana. Lalu diajarkan oleh malaikat-malaikat penjaga langit ke-1, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, tabarakallah. Nah, ketika dibaca, maka malaikat-malaikat itu bisa jebol pintu langit ke-1. Demikian juga langit ke-2, langit ke-3, sampai langit ke-7. Ketika langit ke-7 akan menyampaikan amal-amal umat Islam yang ada di dunia malam Lailatul Qadar itu. Ketika malam di langit ke-7, ketika akan masuk ke langit ke-7, akan meletakkan di Lauh Mahfuz, maka tidak bisa itu. Jadi kalimat La ilaha illallah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tabarakallah tidak bisa jebol. Nah, lalu malaikat itu memohon kepada malaikat Jibril, ya Roh, tolong bantu saya supaya bisa membawa amalnya manusia ini, amalnya umat Nabi Muhammad di malam ini, supaya bisa diletakkan di Lauh Mahfuz buat bekal mereka nanti. Kemudian malaikat Jibril memunajat kepada Allah. Kata Gusti Allah kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada malaikat itu, Qul subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi pendek, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka malaikat itu bisa melewati langit ke-7 dan meletakkan amal-amal manusia di file-file Lauh Mahfuz untuk bekal kelak ketika manusia itu membutuhkan di yaumul qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah amal itu ditulis dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adu kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Walaupun konteks hadis ini dulunya adalah menjelaskan tentang orang-orang munafik yang kecewa masuk Islam karena pada awal-awal Islam itu, orang Islam itu sangat diintimidasi oleh orang-orang kafir. Tapi ada mufasir, ada hal yang digarisbawahi, jangan khawatir, setiap amal yang baik dan kalimat-kalimat yang baik itu akan yarfa'u, akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga turunnya malaikat di bumi kita, amal-amal kita di dunia ini dibawa oleh malaikat dengan satu kunci. Kita di dunia mau sujud, meletakkan dahi kita, yaitu dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu yang membuat amal kita bisa terbang, terbuka, menembus langit ke-1 sampai ke Lauh Mahfud. Semoga amal-amal kita di bulan Ramadan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.